Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi ya belajar mengaji kita di surat Al-Baqarah. Kita mulai dengan ayat 187 di halaman 29 di juz 2 ya. Oke, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul ghaitul abyadu minal ghaitil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum akifun fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagimu pada malam hari berpuasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ini salah satu tuntunan selama bulan puasa begitu ya, yang menurut saya ini juga membedakan antara manusia dengan binatang begitu ya, karena di sini ada aturan-aturannya dan aturan-aturannya sangat jelas begitu ya. Kalau kita selayaknya menjadi manusia yang mengikuti ini, manusia yang beriman juga begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu Astagfirullah, salah. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha illal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.
Ini juga bagaimana kita berinteraksi di dunia ini agar bisa baik, ya berarti jangan sampai mengambil jalan yang batil gitu. Salah satunya ini, jangan menyuap harta itu kepada para hakim. Nah, ini aturannya sudah sangat jelas sekali begitu ya. Apalagi juga di sini memakan harta orang lain, jangan sampai ya, sekecil apapun kita usahakan rezeki itu berkah, karena nanti kalau berkah itu ya kembalinya ke kita gitu. Kalau baik akan kembali baik, kalau tidak baik juga kembalinya ke kita juga gitu. Jadi usahakan untuk selalu berbuat baik. Itu kurang lebih penerapan dari ayat itu dalam kehidupan sehari-hari, menguatkan kita untuk selalu berbuat baik, karena pasti kalau tidak baik ya akan ada balasannya gitu ya. Kita lanjutkan di ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wa taqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan Sabit, katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, masuk rumah aja di sini juga sudah dijelaskan ya. Jadi harus lewat depan, kalau kita bertamu ya lewat depan. Ini dalam arti yang tekstual maupun yang kontekstual begitu ya. Itu juga intinya dengan cara yang baik. Kurang lebih penerapannya begitu ya, yang paling minim. Kalau misalnya mau diulas lebih jauh lagi juga sebenarnya masih ada penerapannya. Baik, kita sampai di ayat terakhir dari halaman 29. Ini ayat 190 dari Al-Baqarah. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi harta kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Gitu ya, sewajarnya. Kalau dalam bahasa Jawa sih sak madya begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jangan berlebih-lebihan dalam hal makan, dalam hal apapun gitu. Kalau berlebih-lebihan atau melampaui batas itu pasti tidak baik. Di Al-Quran juga sudah dijelaskan seperti ini. Begitu ya. Cukup dulu untuk hari ini. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.